Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini pembelajaran tentang mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kenapa kita harus belajar ISBD ini? Nah, dalam dasar pemikiran, kita lihat pembelajaran bukanlah hanya untuk sekedar tahu, namun lebih baik jika dapat dilakukan perbuatan secara positif. Nah, sehingga dalam pembelajaran dapat membangun citra diri atau karakter, mengingat manusia adalah makhluk yang memerlukan interaksi sosial secara harmonis yang penuh dengan nilai-nilai toleransi. Nah, dalam pemikiran ini, bagaimana kita sebagai manusia mempelajari ilmu sosial budaya dasar ini untuk melakukan interaksi yang banyak dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam belajar ISBD ini ada alasan dalam kita kuliah ISBD ini ada beberapa alasan, yaitu alasan historis, alasan filosofis, alasan yuridis, alasan pedagogis, dan alasan politik pendidikan atau edukasi. Nah, dalam belajar ISBD ini ada visi misi yang harus kita ketahui dari tujuan pembelajaran materi ISBD ini adalah yang pertama, visinya yaitu memberikan pengetahuan atau wawasan secara maksimal. Ya, jadi wawasan ini kita harus tahu tentang bagaimana budaya ini yang ada kita pelajari. Yang kedua, memberikan dasar-dasar atau nilai etika, moral, hukum sebagai untuk menghormati antar sesama manusia sehingga ada masyarakat tertib, teratur, aman, dan sejahtera. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pemahaman kepada mahasiswa yang terkait dengan sosial dan budaya yang mampu bersikap kritis, responsif untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam visi misi ini kita dituntut untuk belajar tentang masyarakat secara umum, bagaimana cara kita bertoleransi, bagaimana kita cara berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, dalam mempelajari ISBD ini ada beberapa misinya, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan, dan pentingnya menghargai diri sendiri, orang lain dalam arti sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua, memberikan dasar-dasar pentingnya peran nilai, estetika, moral, hukum, budaya untuk menghormati dan menghargai antar sesama manusia sehingga terwujud masyarakat yang tertib, sejahtera, dan terhindar dari konflik yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya, sebagai makhluk individu atau makhluk sosial, ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu eksistensi manusia, manusia sebagai makhluk hidup atau sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia sebagai makhluk animal atau sebagai makhluk yang resilius. Yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk atau sebagai makhluk zoom ekonom atau sebagai makhluk yang ada politikus, dan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, dalam manusia sebagai makhluk individu yang sosial ini, eksistensi individu dan masyarakat. Nah, di sini kita lihat adalah eksistensi manusia itu sebagai makhluk individu itu bagaimana. Nah, terus masyarakat dan kesatuannya itu bagaimana. Nah, di sini dibagi kesatuan hidup, yaitu ada ciri-ciri masyarakat, ada masyarakat dalam kesatuan hidup. Nah, dalam fungsi sebagai budaya ini, yaitu budaya ini berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, dan disimpulkan dapat agar manusia ini mampu memenuhi sebaik-baiknya keperluan hidup yang ada pedoman, yaitu budaya. Sebagai contoh, manusia harus memenuhi kebutuhan generasi atau melanjutkan keturunan. Jadi manusia ini dituntut untuk bisa melanjutkan keturunannya sebagai manusia dan yang bermasyarakat. Nah, dalam budaya diperoleh melalui proses belajar. Jadi kita dalam budaya ini ada proses belajar, yaitu bagaimana orang mempelajari budayanya yang besar dalam budayanya itu. Yaitu kalau seperti teori Ralph Linton menyebutkan sebagai budaya itu adalah warisan sosial. Ya, umat manusia proses penerusan budaya dari generasi satu ke generasi lain yang dinamakan yaitu proses pembudayaan atau elkulturasi. Yaitu kebanyakan binatang makan dan minum kapan saja timbul keinginannya. Jadi kapan saja manusia ini bisa dia berubah sesuai keinginannya. Nah, dalam mempelajari makna manusia sebagai makhluk sosial ini ada makna simbol dan budaya. Dari belajar dari seorang antropolog yaitu Leslie White tahun 1900
sampai 1975, ia berpendapat bahwa semua perilaku manusia itu mulai dengan penggunaan lambang. Lambang dari seni, dari agama, bisa dari uang, juga melibatkan lambang atau simbol. Hafilan tahun 1995 tentang lambang maupun simbol umumnya dapat ditafsirkan oleh manusia sesuai dengan realitas dan logika. Jadi bisa dipakai di logika. Lambang itu adalah ibarat benda, ya, bahasa atau perilaku, warna, rasa yang diberikan oleh makna budaya tersebut. Jadi simbol itu sama persis dengan tanda atau kode. Nah, dalam manusia sebagai makhluk sosial ini ada hubungan manusia dengan budaya, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan budaya ini merupakan integrasi atau tendensi di antara semua aspek budaya dalam kehidupan berfungsi sebagai kesatuan yang saling berkaitan. Jadi budaya ini dalam manusia itu adalah hubungan manusia yang saling berkaitan. Nah, setiap aktivitas manusia yang berangkat dari ide, dari otak atau dari otot adalah tindakan berbudaya. Pada akhirnya budaya akan menjadi pedoman tindakan manusia. Jadi setiap manusia ini wajib ada tahu tentang dasar bagaimana dia berbudaya. Nah, selanjutnya tentang kearifan budaya lokal di tengah kehidupan global. Nah, jadi ini sangat menarik sekarang dibahas ya, tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di daerah saudara. Yang perlu kita lihat adalah fungsi kearifan lokal. Terus makna kearifan budaya lokal. Jadi banyak budaya-budaya di Indonesia yang harus kita eksplor keluar supaya orang tahu bahwa budaya Indonesia ini sangat beragam. Dalam arti pembangunan, bagaimana budaya ini dalam arti pembangunan. Nah, secara umum konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial atau social plan, ya, yang dilakukan oleh para perencana pembangunan untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Diperkuat oleh Kentradiningrat, yaitu tahun 1990. Ini adalah tentang bagaimana pembangunan supaya masyarakat tahu atau orang berbudaya tahu maknanya dalam membangun. Nah, sekarang masalah kebijakan dan pembangunan. Bagaimana ada masalah dalam pembangunan ini? Yaitu adanya hambatan-hambatan yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Seperti tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Tradisi mungkin yang ada bisa dilanggar, ada yang tidak. Terus masalah terlahir dari program pembangunan, misalnya akibat lingkungan, mungkin ada peningkatan jumlah penduduk, ada urbanisasi, ada kejahatan, ada penyalahgunaan teknologi, dan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin yang tidak diterima oleh masyarakat. Dalam proses modernisasi ini ya, bagaimana yang modern ini kita angkat dari bahasa Latinnya, yaitu adverbia, yaitu artinya just now. Dalam istilah Inggris yang modern ini senantiasa dihadapkan dengan istilah insane, yaitu awalnya itu proses modernisasi berangkat dari bahasa Eropa, pada abad ke-19, kemudian mendapatkan sebutan pada zaman Renaissance, yaitu reformasi atau pencerahan, sehingga berkembangnya mutakhir atau sekarang disebut dengan globalisasi. Dalam pembangunan ini ada modernisasi, ada globalisasi. Nah, ini adalah pembangunan sekarang, zaman sekarang. Ada beberapa nilai yang tidak sesuai dengan dampak yang merusak kepribadian bangsa yang dapat dihindari seperti berikut. Ini adalah sekularisme, ya, individualisme, elitisme, hedonisme, materialisme, konsumerisme, ekstremisme, chauvinisme, dan diskriminatif. Nah, ini adalah beberapa yang bisa merusak atau bisa kita hindari dalam kebudayaan saat ini. Dalam nilai moral dan hukum ada hakikat dan moral yang harus kita ketahui, yaitu para filosof telah menawarkan konsep filsafat, khususnya filsafat nilai. Mengingat konsep filsafat ini terdapat hubungan antara manusia dengan hakikat sesuatu. Dalam suatu diantaranya adalah aksiologi, yaitu nilai yang mempunyai dua kajian utama, yaitu estetika dan etika. Ya, keduanya berbeda, namun estetika ini hubungan dan keindahannya, sedang etika berhubungan dengan buruk dan baiknya atau benar dan salahnya. Dalam problem pembinaan nilai moral ini ada beberapa yang kita ketahui, yaitu pembinaan nilai dan moral pada diri seorang membutuhkan proses yang cepat atau instan, tetap diperlakukan dengan komitmen.
Oleh karena itu, diuraikan pembinaan nilai dan moral mulai dari peran keluarga, teman sebaya, lingkungan, media, dan sebagainya. Jadi, untuk peran dalam pembinaan nilai moral ini mencakup semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam makna keseragaman dan kesederajatan, ini ada dalam beberapa bab. Kita bahas tentang keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama dalam suku, bangsa, etnis, seni, agama, religi, ideologi, serta adat istiadat. Ini adalah corak kehidupan sosial lainnya, yaitu istilah keserajaan ini artinya sama dengan tingkatan atau pangkat atau kedudukan. Nah, dalam unsur keragaman masyarakat ada beberapa kita lihat, yaitu di sini geografis, ada agama dan keyakinan, di sini ada bahasa, ada tata krama, ada suku dan bangsa dan ras, di sini ada ideologi, ada politik, ada kesenian, ada sistem ekonomi, dan ada kesenjangan sosial. Nah, ini adalah unsur yang ada di keragaman masyarakat. Pengaruh yang ada keragaman terhadap kehidupan ini, kita lihat berdirinya negara Indonesia ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang majemuk, ya, secara etnis, secara geografis, secara religius. Tidak dapat mengingkari bahwa bangsa kita ini perlu memberi tempat berkembangnya untuk suku budaya bangsa kebudayaan yang beragama dianut oleh warga negara Indonesia semua. Jadi dalam ini semua warga Indonesia itu harus ada sifat yang memberikan tempat untuk berkembangnya dalam suku, dalam berbudaya. Nah, di sini ada sains, teknologi, dan seni dalam bab selanjutnya, yaitu pengertian sains dan teknologi. Sains adalah ilmu yang dapat diartikan dalam pengetahuan manusia yang telah tersusun secara sistematif, baik dalam pendekatan sosial maupun eksak. Untuk mengetahui metode penelitian ini, suatu hipotesis yang dirumuskan setelah dikumpulkan data objektif secara sistematif, kemudian dites secara empiris. Nah, jadi ini berdasarkan sains dan teknologi, ini sudah mencakup tentang pengetahuan manusia di era sekarang. Nah, dalam urgensi sains, teknologi, dan seni bagi manusia, dalam ilmu pengetahuan, sains ini adalah peralatan hidup atau teknologi atau seni, sering disingkat dengan iptek, ya, termasuk dalam unsur-unsur pokok dalam kebudayaan universal. Jadi dapat dipastikan bahwa iptek ini dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat yang berada, yang telah maju, yang telah berkembang, sampai masyarakat masih sangat rendah tingkat peradabannya. Nah, dampak menggunakan iptek, ya. Iptek adalah bagian dari unsur kebudayaan manusia, diciptakan, ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Diperhatikan dalam temuan manusia berupa mobil, ya, yang ditujukan untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitas transportasi, sehingga jarak yang jauh bisa jadi dekat dengan waktu yang lebih singkat bisa kita capai. Nah, hakikat manusia dalam lingkungan. Yang satu ada pengantar, yaitu lingkungan ekologis, merujuk pada pandangan terdahulu, media di mana makhluk hidup bertahan, mencari memenuhi kebutuhannya, serta memiliki karakter serta fungsi yang khas terkait secara timbal balik dengan keberadaban makhluk hidup yang menempatinya. Jadi ini adalah pengantar bagaimana lingkungan itu atau ekologis. Yang kedua yaitu ekologi dalam lingkungan. Ya, di sini ada dari kata dasar Yunani yaitu eikos, yaitu artinya habitat atau rumah tangga, atau logos atau ilmu, yaitu secara harfiahnya ekologi berarti kerumah tanggaan, atau menurut Setiadi 2010 yaitu konsep serupa ekologi berarti ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, atau yang bicara Sumaadja. Nah, dalam lingkungan kehidupan sosial berbudaya, manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya, ya. Jadi pada usulnya manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan diri. Jadi setelah dia mengenal, baru dia beradaptasi. Lebih dari itu, manusia telah berusaha mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan kesejahteraannya. Jadi manusia ini berubah maju untuk kebutuhan hidupnya. Nah, tanggung jawab ini ada terhadap lingkungan ini sangat penting dipelajari dalam lingkungan dalam berbudaya, yaitu bagaimana manusia sebagai makhluk hidup menempati
alam ekologi tertentu memiliki tanggung jawab sosial, pemerintahan terkait sebagai pengendali kebijakan yang bersifat birokratis, dan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Dan perusahaan-perusahaan bisnis mestinya tidak hanya mengejar keuntungan belaka, tapi juga lebih dari itu dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi intinya untuk lingkungan semua, baik itu negara, pemerintah, dan bisnis harus bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Nah, baiklah, itu presentasi tentang paparan pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya yang diwajibkan mahasiswa mengetahuinya, membaca, dan memahaminya. Untuk itu sekian dan terima kasih.